Quentin, yes, play is square. He's fitting in between the goalkeeper and post. Bangkok United dan Pratama Arhan melakoni laga tandang melawan klub asal Australia Sydney FC pada pertandingan leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 sore tadi. Pada pertandingan yang digelar di venue yang akan digunakan untuk laga Australia versus timnas Indonesia ini, Bangkok United berhasil tampil menggebrak menghadapi tuan rumah Sydney FC. Laga yang berlangsung di bawah guyuran hujan deras itu berlangsung ketat sejak awal babak pertama. Namun sejumlah peluang yang didapat kedua tim tidak ada yang berbuah gol di babak pertama. Pada babak kedua, Bangkok United langsung mengambil inisiatif menyerang. Pada menit ke-50, Bangkok United berhasil mencuri gol melalui tendangan penalti Rikairo Zivkovic. Namun 10 menit kemudian, Sydney FC berhasil menyamakan kedudukan melalui sontekan Adrian Sigecic usai meneruskan umpan ex pemain Juventus Douglas Costa. Bahkan, Sydney FC berhasil unggul 2-1 atas Bangkok United melalui tembakan keras Adrian Sigecic pada menit ke-78. Usai mengalami kebuntuan, Bangkok United akhirnya memasukkan Pratama Arhan pada menit ke-83 untuk menggantikan Perapatnotseya. Pada menit ke-90+5, Arhan berhasil menjadi kreator terciptanya gol penyeimbang Bangkok United menjadi 2-2. Arhan yang bergerak ke area tendangan depan kotak penalti lawan meminta bola dari rekannya. Kemudian dengan satu sentuhan menggunakan kaki kanan, Arhan memberikan umpan yang menjadi asis untuk gol titipan Puang Jan. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta, Bangkok United berhasil menahan imbang Sydney FC 2-2 dan menjadi modal positif untuk leg kedua nanti. Meski Pratama Arhan bermain hanya sekitar 17 menit, Arhan mencatatkan rating yang cukup baik yakni 7,1. Tentu ini menjadi modal bagus buat Arhan untuk menarik kepercayaan sang pelatih di ajang AFC Champions League 2. Ya, Arhan belakangan ini tampil baik di Bangkok United. Bek kiri timnas Indonesia itu sebelumnya juga membuat assist saat bermain imbang melawan Rayong FC di Liga Thailand. Sejauh ini Arhan sudah bermain 5 laga di Liga Thailand dengan 235 menit bermain. Tentunya ini juga menjadi modal bagus untuk Arhan agar terpilih masuk ke skuad timnas Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert. Baru-baru ini, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyambangi markas klub Liga 1 Dewa United dengan didampingi dua asistennya, Denny Lanjat hingga Alex Pastor. Kunjungan ini dilakukan setelah Patrick Kluivert dan kolega memantau aksi personel Dewa United saat bersua Persija Jakarta dalam laga pekan ke-22 Liga 1. Suasana kunjungan itu penuh kehangatan. Patrick Kluivert tampak menikmati setiap momen di pusat latihan Dewa United tersebut. Salah satu momen menarik adalah ketika ia dan tim pelatih timnas Indonesia menyaksikan langsung sesi latihan skuad Dewa United. Dalam kesempatan tersebut, ia terlihat berbincang akrab dengan pelatih fisik Dewa United, Jan Kluitenberg, yang sama-sama berasal dari Belanda. Suasana semakin cair usai sesi latihan Dewa United berakhir. Pelatih Dewa United Jan Olde Rekening turut menyambut Patrick Kluivert dengan hangat. Keduanya memiliki sejarah panjang. Jan Olde Rekening pernah menjadi pelatih Kluivert di tim muda Ajax Amsterdam. Mereka pun terlihat berbincang santai, bahkan sesekali bergurau dengan bahasa Belanda. Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, mengaku senang atas kehadiran legenda sepak bola Belanda itu beserta tim pelatih timnas Indonesia. Ia berharap kunjungan ini dapat meninggalkan kesan yang baik bagi kedua belah pihak, sehingga nantinya terbuka kerjasama lebih lanjut antara Dewa United dan timnas Indonesia. Tentunya kami merasa terhormat dengan kunjungan Coach Patrick Kluivert bersama jajaran tim pelatih timnas Indonesia. Semoga kunjungan kali ini bisa berkesan untuk mereka dan kedepannya ada sinergi yang baik antara Dewa United dan timnas Indonesia, ungkap Ardian Satya Negara. Tentu, kunjungan ini merupakan agenda wajib Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi yang lebih terbuka antara pelatih tim nasional Indonesia dan klub-klub Liga 1.
klub Justin Hubner Wolves U21 bertemu dengan Rosaida FC di laga grup B National League Cup malam tadi. Dalam laga itu, Justin Hubner tampil sebagai starter. Pemain 21 tahun tersebut ikut andil membantu kemenangan timnya. Ia berhasil mencatatkan 2 gol. Justin Hubner mencetak gol pertama usai menerima umpan silang dari rekannya dari kanan lapangan. Bek timnas Indonesia itu masuk ke dalam kotak penalti dan merebut bola untuk mencetak gol. Gol tersebut sangat penting karena pertandingan Wolves U21 melawan Rosaida berakhir imbang 2-2 di waktu normal. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Nah, Hubner juga menjadi algojok penalti untuk Wolves U21. Ia menjadi penendang keempat. Bek timnas Indonesia ini melakukan eksekusi dengan baik. Ia menempatkan bola ke sisi kiri dan kiper lawan salah menebak arahnya. Keberhasilan Justin Hubner menjadi algojok penalti menjadi penentu kemenangan Wolves U21 sebab lawannya hanya bisa mencetak 1 gol penalti dan adu tos-tosan itu berakhir 4-1. Sebelumnya, Justin Hubner juga tertangkap kamera sedang mengikuti sesi latihan bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers. Selama ini, Justin Hubner lebih sering bermain untuk Wolves U21. Namun dalam sebuah unggahan video terbaru di kanal YouTube resmi klub, ia terlihat berlatih bersama para pemain utama. Dalam video tersebut, bek berusia 20 tahun itu tampak bersemangat menjalani sesi latihan bersama bintang-bintang Wolves. Kemunculannya di tim senior menimbulkan dugaan bahwa ia mungkin masuk dalam skuad utama saat Wolves menghadapi Liverpool pada minggu mendatang. Jika benar demikian, ini akan menjadi momen penting dalam karirnya di kompetisi tertinggi sepak bola Inggris. Bagi Justin Hubner, ini bukan kali pertama ia bergabung dengan tim utama Wolves dalam persiapan pertandingan besar. Sebelumnya, pada Desember 2023, ia bahkan masuk dalam daftar susunan pemain saat Wolves menghadapi Arsenal. Sayangnya, kala itu ia belum mendapatkan kesempatan turun ke lapangan dan hanya mengisi bangku cadangan. Meski demikian, pengalamannya tersebut tetap menjadi momen berharga bagi Hubner. Ia sempat mengungkapkan rasa bangganya bisa berada di dalam skuad senior dan merasakan atmosfer Premier League secara langsung. Saat ini, keputusan akhir mengenai apakah Hubner akan masuk dalam skuad utama Wolves melawan Liverpool sepenuhnya berada di tangan pelatih Vitor Pereira. Namun, dengan kesempatan berlatih bersama tim senior, peluangnya untuk mendapatkan menit bermain tampaknya semakin terbuka. Menarik untuk ditunggu apakah bek muda keturunan Indonesia Belanda ini benar-benar akan mendapatkan kesempatan debutnya di Premier League dalam waktu dekat. Para penggemar tentu berharap bisa melihat Hubner tampil dan menunjukkan potensinya di panggung sepak bola tertinggi di Inggris tersebut. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga pada Maret mendatang. 2 laga tersebut krusial bagi timnas Indonesia karena posisinya belum aman di klasemen sementara grup C. Tim berjuluk skuad Garuda itu diketahui berada di urutan ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di urutan kedua. Namun jelang jumpa Australia di Sydney, timnas Indonesia sedikit mendapatkan kabar gembira. Hal ini lantaran Australia dilanda badai cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia tersebut. Media Vietnam Soha.vn menyebut sebanyak 7 pemain berpotensi absen dalam 2 laga tersebut. Ke-7 pemain itu adalah Kuseni Yengi, Thomas Deng, Harry Sautar, Jordan Bos, Connor Malkap, Nistori Irakunda, dan Alessandro Kirkati. Dari 7 nama tersebut, Harry Sautar merupakan pemain yang dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Pemain Leicester City itu mengalami cedera tendon Achilles dan baru pulih pada Desember 2025 mendatang. Menurut Soha.vn, potensi absennya 7 pemain ini akan menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia, sebab jika mereka absen, kekuatan tim Australia akan berkurang drastis. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kembali menunjukkan performa impresifnya bersama Blackpool ketika menghadapi Rotherham United malam tadi. Blackpool meraih hasil imbang 0-0 saat menjamu Rotherham United. Dalam laga tersebut, Elkan Bagot pun tampil penuh selama 90 menit. Pemain jangkung ini membantu klubnya tidak kebobolan. Ia menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Statistiknya menunjukkan hal tersebut karena Elkan membuat catatan 24 clearance dalam pertandingan tersebut. Torehan itu menjadi yang terbanyak di antara pemain lain.
Aspek defensif pemain keturunan Inggris Indonesia tersebut juga impresif karena berhasil memblok tembakan sebanyak 3 kali dan melakukan 1 kali intercept. Elkan Bagot juga dominan untuk duel udara. Dari 12 areal duels dengan lawannya, ia berhasil memenangkan 10 kali. Sementara untuk ground duels, ia mencatatkan 2 keberhasilan dari 5 percobaan. Statistik tersebut menunjukkan bahwa bek 22 tahun ini sudah menjadi tembok kokoh bagi Blackpool ketika menahan imbang Rotherham United. Tentu, performa apik Elkan Bagot bisa membukakan kembali ke timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda diasuh pelatih baru Patrick Kluivert yang berpotensi merombak skuad timnas Indonesia ke depannya.